Bencana banjir masih menghantui saat musim hujan tiba. Terendamnya permukiman warga menjadi hal lumrah tiap kali hujan turun, pun demikian di bumi Saiwawai. Hujan deras yang turun kerap berujung terendamnya rumah-rumah warga. Apa sebenarnya yang membuat banjir terjadi? Bagaimana agar siklus bencana tahunan itu pergi? Sama halnya dengan persoalan perkotaan lainnya, bencana banjir butuh kerjasama semua stakeholder terkait. Koordinasi menjadi kunci, program penanggulangannya harus terintegrasi. Pembangunan yang berjalan harus berwawasan lingkungan, baik pengembangan kawasan permukiman, komersial, pendidikan, atau sarana prasarana lainnya, wajib mempertimbangkan analisis dampak lingkungan. Contoh saja pembangunan yang membuat saluran drainase menjadi sempit, tidak disertai perencanaan ruang terbuka hijau atau lainnya, lalu diperparah dengan pola hidup tidak bersih di masyarakat. Sistem pengelolaan sampah dan limbah mesti dimiliki dalam pengembangan kawasan permukiman. Jika tidak, kondisi ini tentu menjadi bom waktu tiap kali hujan turun. Acap kali saluran air yang ada di pemukiman warga berdiri sendiri dan tidak terpadu. Maka tidak heran saat curah hujan tinggi, kawasan yang secara geografis rendah akan tergenang. Hal ini diperparah dengan pemeliharaan saluran air atau sungai yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan. Akibatnya terjadi pendangkalan dan mobilitas air tidak lancar. Hal-hal seperti itu yang mesti menjadi perhatian jika ingin persoalan banjir mendapat solusi. Kondisi geografis metro juga harus jadi dasar untuk mengatasi persoalan ini, khususnya kawasan yang memang jadi langganan banjir. Ada penyempitan itu yang saya foto tadi ini kan, betul ya? Iya benar Pak. Mulai dari sini coba, mulai dari sini sejak pembangunan ini, artinya aliran air lambat ya? Iya Pak. Ini cornya tebel ya Om. Iya, Ini kerjaan tahun kemarin ini Pak. Ini. Karena tidak boleh ada proses penyempitan. Gak usah mencari salah siapa-siapa. Kita anggap ini salah semua. Salah pemerintah, salah juga warga masyarakat. Ini yang lebih penting gimana cari cara solusinya supaya tahun depan tidak terulang lagi. Semua harus sama-sama ngalah. Pemerintah juga harus ngalah, warga masyarakat juga harus ngalah. Kalau dikasih aturan ya diikuti. Di Hadimulyo Barat Metro Pusat misalnya, pemerintah kota metro bisa menggarap normalisasi hulu drainase yang semula rawa melalui pendataan aset pemerintah. Beberapa saluran irigasi difungsikan menjadi daerah resapan air melalui semacam usaha perikanan yang dikelola kelompok tani lingkungan. Selanjutnya, penertiban bangunan komersial yang membuat sempit jalur air mengalir, seperti bangunan Hotel Idea yang berdiri tanpa memperhatikan aturan jarak bangunan dengan anak sungai atau drainase. Kemudian sebuah pulbus di Hadimulyo Barat yang berdiri di atas saluran air dan juga taman edukasi di Metro Timur yang bangunannya tidak memperhatikan jarak dengan anak sungai. Dengan bunut dan batanghari. Bunut batanghari sekampung itu hilirnya di Wais Putih. Nah kita lihat das 2 kita artinya aliran sistem drainase dari masyarakat yang dari 3 ke 2. Kalau kita perhatikan dari 3 kita lihat banyak sampah-sampah, artinya kesadaran masyarakat. Ada sedimentasi yang sudah sangat tebal sekali. Ada beberapa pekerjaan yang memang sudah sejak tahun 90 sampai sekarang pun tidak pernah dikerjakan lagi. Ada kan tadi kan? Yang itu kita harus perhatikan. Berikutnya penertiban alih fungsi lahan yang semula kawasan pertanian menjadi perumahan komersial dengan menabrak peraturan mengenai alih fungsi lahan seperti di Ganjar Asri Metro Barat. Ada pula proyek pembangunan Pemkot Metro yang perlu dievaluasi lantaran bertolak belakang dengan upaya penanganan banjir. Pengerjaan cor beton di atas irigasi di sisi Jalan Lukman Tanjung adalah contohnya. Saluran drainase tipe 2 dicor yang mengakibatkan laju air menjadi sempit karena tiang penyangganya ditanam pada badan drainase.
Siapkah Pemkot Metro membuat program penanganan banjir yang berkelanjutan? Adakah kepedulian masyarakat untuk ikut serta mendukungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Apa kabar pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Adi Abdullah dapat menjumpai Anda dalam program Saburai Talk. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan narasumber dan juga akan memberikan informasi untuk Anda yang ada di rumah dengan tema menanti solusi banjir Kota Metro. Pemirsa, inilah Saburai Talk. Pemirsa, bencana banjir masih menghantui di beberapa wilayah di Provinsi Lampung. Terendamnya pemukiman warga menjadi hal yang lumrah tiap kali hujan turun. Begitu pula di Bumi Saiwawai, Kota Metro. Hujan deras yang turun kerap berujung terendamnya rumah-rumah warga. Apa sebenarnya yang menyebabkan banjir terjadi? Dan siapkah pemerintah Kota Metro membuat program penanggulangan banjir berkelanjutan? Pemirsa, kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir. Narasumber kita yang pertama adalah Wali Kota Metro, Bapak Dr. Wahdi Sirajuddin SPOG. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat selalu. Terima kasih Bapak, di tengah-tengah kesibukan sebagai Wali Kota ini masih menyempatkan hadir di sini. Ya. Baik, dan narasumber kita yang kedua adalah Kepala Bapeda Kota Metro, Bapak Anang Rizgianto SKMM. Apa kabar Bapak? Sehat. Sehat Bapak ya. Terima kasih sudah hadir. Dan narasumber kita yang ketiga adalah PLT Kadis PUTR Kota Metro, Bapak Robi Kurniawan SSP MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Terima Sehat, kasih Pak. Bapak-bapak sudah hadir menyempatkan waktunya di Saburai Talk. Pak Wali Kota, ini kalau misalnya kita melihat bencana banjir sendiri bukan hanya di Kota Metro, tapi juga di beberapa wilayah yang ada di Indonesia itu terjadi. Untuk Kota Metro sendiri itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas Adi kepada pemirsa masyarakat Lampung, tentu juga yang saya cintai masyarakat Kota Metro. Saya masih ingat karena ini adalah kota kelahiran saya tentunya. Ada yang disebut di sana itu rawa cincing. Masih banyak sekali persawahan saat itu. Setiap hujan itu kami masih kecil itu bermain-main di situ. Sekarang sudah tumbuh bangunan-bangunan di situ. 1 minggu saya dilantik, saya dihadapi dengan masalah banjir pada bulan Februari, Maret ya, masuk Maret ya, 2021 di daerah yang saya sebutkan tadi. Setelah saya datang langsung ke lokasi, apa yang saya lihat, ada daerah aliran sungai yang ditutup, das 2. Nah, ini menjadi kajian kita ke depan, ya, bagaimana ke depan kita akan membuat drainase terintegrasi. Kita tahu tentu Metro itu dilalui oleh 2 sungai besar. Pertama kali Bunut, yang kedua Batanghari. Di mana di pusat kota itu sebagian mengalir ke daerah Bunut, sebagian ke Batanghari. Saya kira ini desain ke depan yang kita akan lakukan setelah kita melakukan identifikasi, kemudian kita melakukan asesmen ya, dari analisa evaluasi yang kita lakukan. Dan tentu yang paling penting adalah rekomendasinya muncul, upaya apa yang ke depan kita lakukan. Nah, ini saya kira nanti yang menjadi pokok pikiran kita. Jadi upaya-upaya ke depan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Metro sendiri ya Pak ya? Ya. Baik, dan tadi disampaikan oleh Pak Wahdi sendiri bahwa banjir ini memang sebelum di era Bapak ya, gitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi. Nah, untuk di era Bapak sendiri ini langkah-langkah untuk menanggulangi banjir itu seperti apa Pak? Ya, setelah kita melakukan identifikasi, kemudian asesmen, dan kita memberikan rekomendasi. Ya. Jadi saya turun langsung, dan kita bersama-sama dengan
stakeholder yang terkait bersama masyarakat mengidentifikasi tersebut. Pertama kali kita akan membuat tentunya drainase terintegrasi tersebut. Mulai dari hulu ke hilir. Dari drainase 3, kedua, dan das 1 primernya. Yang saya bilang tadi, ada 2 sungai besar, Bunut dan Batanghari. Batanghari ya. Kami berkomunikasi langsung saat itu dengan Balai Besar Wais Kampung, dan mereka hadir di sini dan melihat topografinya dari kedua sungai itu masih baik, tetapi anatominya sudah mengalami kerusakan. Kenapa? 15 tahun tidak pernah dilakukan perlakuan apapun. Belum termainten ya Pak ya. Yang kedua, untuk daerah aliran sungai, das 2, sama. Itu tahun 90-an. Apa yang terjadi? Sedimentasi. Ya. Kemudian kerusakan terjadi. Yang ketiga, faktor manusia. Karena alam itu memang berbicara demikian. Ya. Zaharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusialah. Maka dalam RPJMD 2021-2026 dalam 9 programnya kita sudah tekankan di situ untuk menyelesaikan masalah banjir dalam hal ini. Maka kami berbicara dengan pemerintahan, artinya eksekutif legislatif. Saya kira ini yang harus kita kerjakan bersama. Dan tentu kita mengajak perilaku hidup sehat. Ya, perubahan-perubahan ini, perilaku saya kira yang harus kita lakukan juga. Dan kami kemarin langsung gotong royong mengajak Forkopimda juga dan melakukan lagi identifikasi, kemudian melakukan evaluasi, analisa, ya, dan muncul lagi rekomendasi juga. Jadi intinya metro ini saya juga sampaikan ketinggiannya 25 sampai 75 meter dari permukaan laut. Kita sekarang berada di 75 meter. Bentuk metro itu seperti Teletubbies, bukit Teletubbies, di mana di titik-titik cekungan itu, ya, kalau ada untuk menghadapi banjir yang musim ini kita hujan, ini dalam keadaan hujan, yang tentu kita komunikasi juga, BPBD saya minta berkomunikasi dengan Badan Meteorologi dalam hal ini, BMKG, ya, untuk melihat curah hujan. Dan di November ini curah hujan cenderung tinggi. Maka saya minta kepada Bapeda dan PU dalam hal ini menyelesaikan menyelesaikan dalam waktu dekat ini pada titik-titik, ada 10 titik banjir, nanti akan dijelaskan. 10 titik-titik itu yang kita akan selesaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan paling tidak mengurangi masalah banjir di masyarakat. Karena ini yang kita harus berikan kepada masyarakat. Apapun yang terjadi, masyarakat lebih utama. Sama dengan penanggungan lainnya, bagaimana yang kita inginkan ketika kita bersama-sama, ya, pemerintahan bersama dengan masyarakat, dengan siapapun juga, dengan akademisi, ya, dengan semualah saya kira selesai, saya kira. Jadi berkolaborasi dengan stakeholder terkait ya. Ya, tetap melakukan itu. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Wadi bahwa terintegrasi dan juga berkolaborasi dengan stakeholder terkait, dan kita beralih ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kota Metro. Pak Anang, ini menyikapi banjirnya sendiri seperti apa? Karena ini kan sudah berulang ya di Kota Metro sendiri, itu seperti apa? Baik, yang pertama, pemirsa, bencana Kota Metro itu memang dipengaruhi beberapa hal. Ini yang juga mesti harus ketahui. Tadi Pak Wali juga pernah sampaikan bahwa secara topografi Metro itu menjadi cekungan di Provinsi Lampung itu. Memang sudah topografinya ditakdirkan seperti itu. Jadi yang pertama, topografi Kota Metro itu ada sekitar 3 sampai dengan 5% itu yang juga menyebabkan kerentanan terhadap upaya-upaya pengaliran air secara alamiah. Jadi memang Metro memang menjadi cekungan. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan itu di Metro itu kisaran 1.500 sampai dengan 1.800 mm per tahun.
artinya itu masuk dalam curah hujan yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Itu juga mesti harus menjadi concern, menjadi evidence base dalam rangka penanganan persoalan-persoalan terutama bencana banjir. Kemudian puncak musim hujan ini sampai dengan saat ini atau sampai dengan bulan Januari, menurut BMKG Lampung ini diperkirakan curah hujannya semakin tinggi di kota metro sampai dengan Januari 2023. Kemudian yang keempat terkait sama pola iklim. Ini fenomena global iklim perlu yang menjadi perhatian kita semua karena memang curah hujannya tinggi, maka kekeringan ekstrim juga diprediksi akan menjadi sebuah seperti new normal begitu. Ini juga mengakibatkan banjir yang beresiko semakin tinggi di kota metro. Lihat juga topografi tadi yang saya sebutkan. Yang kelima adalah tekanan terkait dengan pemanfaatan ruang. Ini memungkinkan penduduk kota metro itu juga berkontribusi terkait dengan hilangnya ruang tampung air. Ruang tampung air ya. Nah, ini juga menjadi konsentrasi, maka terkonvensi pada pemukiman begitu. Kemudian dalam forum ini juga perlu saya sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi pengaruh terkait dengan analisis pemukiman terhadap lahan. Yang pertama itu berpotensi perkembangan kawasan pemukiman dengan harga lahan yang lebih murah. Ini juga mempengaruhi. Hal tersebut berpeluang menjadikan atau mengganggu keberadaan LP2B, lahan pertanian. Ini juga yang menjadi pertanian. Nanti saya belum bicara terkait dengan bagaimana TKPRD begitu ya. Kemudian potensi perkembangan kawasan pemukiman dengan harga murah yang dekat dengan pusat kota. Ini juga memberikan potensi semakin tidak tertatanya sehingga beresiko untuk meningkatkan banjir. Sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana habit, perilaku yang dilakukan dengan masyarakat, dengan keterbatasan-keterbatasan, ada juga dari sisi pengetahuan, kemudian infrastruktur, pengelolaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kawasan pemukiman yang berada di kerentanan bencana, di kerentanan banjir, dalam ini perlu ada upaya RTH dan pengendalian pembangunan, itu juga. Kemudian yang keempat, juga masih ada kawasan kumuh di kota metro ini yang juga mesti harus ditingkatkan. Paling tidak itu yang mesti harus kita lakukan untuk mengetahui lebih detail anatomi. Kalau bahasanya Pak Wali itu anatomi, bahkan sempat disebut metro itu topografinya seperti Teletabis ya. Bukit Teletabis dulu. Karena kita ada di dataran rendah juga ya. Dataran rendah, terus ada cekungan itu. Nah itu memang udah takdir. Hanya pengelola sekarang bagaimana mekanisme pengelolaan banjir ini sampai membuat sistem drainase yang baik. Mengingat metro sesungguhnya ada 2 das yang besar, Sekampung, Wai Batanghari, dan Wai Bunut. Nah ini yang menjadi pilar sistem drainase yang mesti harus dibuat sistem yang baik. Baik Pak Anang, terima kasih. Dan kita beralih ke Pak Robi. Ini melihat bencana banjir yang memang agak sedikit berulang ya setiap tahunnya di Kota Metro sendiri. Untuk Pak Robi sendiri melihat banjir di Kota Metro itu seperti apa, dan adakah program-program yang memang untuk menekan ataupun untuk menanggulangi banjir di Kota Metro sendiri seperti apa Pak? Iya, terima kasih Pak. Banjir di Kota Metro, kalau boleh saya merefer dari yang kejadian baru-baru ini, tanggal 23 Oktober yang lalu, Pak. Baru beberapa bulan yang lalu ya? Iya, 23 Oktober yang lalu memang banjirnya itu pertama dibukanya saluran bendungan Argoguru. Pada saat ini informasi musim tanam bagi petani, saluran itu dibuka, itu di daerah atas, daerah hulu. Terus juga pada saat yang sama di Kota Metro kita daerah hilirnya itu terjadi curah hujan yang tinggi. Jadi saluran di irigasi membludak, termasuk juga kita menampung curah hujan
di metro yang ada seperti itu. Untuk program-programnya sendiri Pak, untuk program-program terencana sendiri terkait pemeliharaan saluran air yang ada Ya. di Kota Metro itu seperti apa? Ya, tahun ini yang sudah direncanakan ada 5 kegiatan, Ya. Pak. Kita menormalisasi saluran anak sungai karena itu yang menjadi kewenangan dari pemerintah Kota Metro, dalam hal ini Dinas PUTR. Mungkin saya bisa sebutkan spesifik lokasinya. Silakan Pak. Yang pertama, kita merehab saluran anak sungai Wai Batanghari di Kelurahan Ganjar Asri, Metro Barat. Lalu juga kita menormalisasi saluran pembuangan masih Wai Bunut ini di Jalan Veteran Hadimulyo Barat. Lalu juga kita melakukan normalisasi anak sungai di Kelurahan Margorejo. Kita juga melakukan rehabilitasi talut saluran anak sungai di Jalan Merdeka, RT 11 Kelurahan Mulyosari. Dan yang kelima, kita merehabilitasi saluran anak sungai Jalan Bungur Kelurahan Metro. Adapun lokasi-lokasi yang di luar ini yang belum terprogramkan itu kita tangani melalui anggaran pemeliharaan. Ya, tentunya karena anggaran pemeliharaan ini slotnya tidak begitu besar, yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengangkatan sedimentasi, pengangkatan lumpur, pengangkatan rumput, sampah, dan lain sebagainya di beberapa titik lokasi yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Baik, yang mungkin ditanggung. program-programnya salah satunya untuk pengangkatan lumpur sama seperti di kota-kota besar, program-program seperti itu, dan mudah-mudahan bisa mengurangi dan juga menanggulangi banjir yang ada di Kota Metro ya. Iya, Pak, ya. harapan kita seperti itu. Pak. Harapannya seperti itu. Dan tadi juga program-programnya banyak nih Pak ya. Iya. Adakah kolaborasi dengan stakeholder terkait dan mungkin dinas-dinas apa saja yang terkait dalam program-program yang PUTR lakukan sendiri seperti apa? Ya, baik. Di Kota Metro itu ada 2 sungai besar yang melewati Sungai Batanghari dan Sungai Wabunut, dan itu masih kewenangannya Balai Besar, dalam hal ini Kementerian PUPR. Itu kita berkoordinasi seperti disampaikan Pak Wali tadi. Ini saat ini kita sedang menyiapkan surat nanti yang akan ditandatangani Pak Wali Kota agar pihak Balai Besar untuk segera melakukan penanganan di sungai-sungai besar tersebut. Karena kondisi di lapangan seperti yang kita lihat, sedimentasinya tinggi, dinding sungai juga sudah mulai ambrol dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi kewenangan kita, saluran anak sungai menjadi kewenangan pemerintah Kota Metro, ini kita upayakan untuk normalisasi saluran seperti itu. Kalau tadi saya sebutkan ada 5 titik, ke depan kita usulkan, ya kebetulan kita sedang mengusulkan untuk 2023 akan lebih dari 5 titik tersebut. Kita juga berkoordinasi dengan Badan Bencana Kota Metro, berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup karena terkait kewenangan sampah dan lain-lain itu menjadi tupoksinya Dinas Lingkungan Hidup. Satpol PP juga kita berkoordinasi, kaitan kita ada hambatan di saluran, mungkin ada bangunan yang sudah terbangun dan lain sebagainya, seperti itu kita Baik, berkoordinasi. terima kasih Pak Robi. Jadi memang banyak sekali stakeholder yang terkait yang tadi Siap. disampaikan oleh Pak Wahdi ya. Ya, Jadi siap. untuk pemirsa yang ada di rumah, nanti kita akan berbincang kembali dengan 3 narasumber kita setelah pariwara berikut ini.